Guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Senyum di wajah Hanmo membeku. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Kelihatan kejutan muncul di matanya. Tetapi 5 sidik jari juga langsung sembuh dalam sekejap. Ini adalah ketahanan yang kuat yang dimiliki oleh keabadian. Jadi, Anda harus tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh seorang keabadian. Tentu saja, kecuali untuk penghancuran mutlak. Aku tidak ingin membuang waktu bersamamu lagi. Bersiaplah untuk mati. Ekspresi Hanmo menjadi gelap. Dia tidak berharap Xiaoyan benar-benar menyakitinya. Ini sepertinya tidak dapat diterima olehnya. Teknik ketiga dari metode Tianji, cengkraman roh jahat. Kekuatannya begitu kuat hingga terdistorsi. Dan aku melihat udara hitam memancar dari kehampaan. Sosok Xiaoyan segera melesat ke belakang. Dan Hanmo mencibir saat melihatnya. Jangan repot-repot, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Begitu kata-kata itu jatuh di bawah tubuh Xiaoyan, tangan hitam raksasa seperti tentakel dengan kuat menghantam Xiaoyan. Dan kemudian itu adalah suara Xiaoyan. Tulang Xiaoyan dihancurkan lagi. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah dan meraung menyakitkan. Sayang sekali. Saya pikir jika ada kesempatan untuk memilih lagi, Yang Mulia tidak akan memilih untuk bereinkarnasi lagi. Karena Anda tidak akan pernah menjadi Yang Mulia lagi. Tidak akan sakit setelah beberapa saat. Kata Hanmo tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, cahaya hitam melintas dan mendarat di tangan hitam besar Xiaoyan, memotong beberapa jari dalam sekejap, dan cahaya hitam keduanya menyerang lagi. Tidak akan sakit setelah beberapa saat sudah, kata Hanmo tidak tergesa-gesa. Sang Senglah yang memotong tangan hitam besar itu menjadi beberapa bagian. Sosok Xiaoyan jatuh, dan pada saat yang sama, sosok cantik terbang keluar, menstabilkan sosok Xiaoyan yang terdistorsi. Sosok cantik ini sebenarnya adalah Lei Ji, tetapi tangan hitam besar yang menghancurkan adalah Yueli yang berada di samping, memegang sabit kematian. Tinggi dan tinggi, tubuhnya berubah menjadi jubah naga emas hitam. Kakinya yang ramping terbungkus sutra hitam, penuh daya pikat yang tak tertandingi. Nafasnya tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Karena saat ini, Yueli melepaskan semua perban di tubuhnya, dan kekuatan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Di belakangnya, tahta naga hitam muncul. Jubah ketat menguraikan bodinya. Dia mengistirahatkan pipinya dengan satu tangan. Dan matanya menjadi malas, menunjukkan auranya yang mendominasi. Ini adalah Pluto yang asli. Mata Hanmo tiba-tiba menyusut. Melihat Yueli yang berubah di depannya, tubuhnya terkejut karena dia masih sangat ingat bahwa dalam pertempuran dunia bawah, jika mereka tidak menggunakan cara yang paling sembarangan, itu sama sekali tidak mungkin mereka untuk menang. Hari ini, dia adalah satu-satunya Raja Roh. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan penuh Hades, situasi pertempuran mungkin akan terbalik sepenuhnya. Namun, Hanmo menatap Yueli yang dengan malas, yang duduk di tatah naga hitam dengan dua kaki sutra hitam panjang terbalik. Dan setelah sedikit jeda, ekspresi santai muncul di wajahnya. Tampaknya kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Tapi sayangnya, bahkan dengan kekuatan tersembunyimu, tidak mungkin untuk kembali ke periode puncak. Hanmo mencibir. Jadi apa? Itu cukup untuk membunuhmu? Suara acuh tak acuh Yueli keluar perlahan dan segera menghilang, dan kecepatannya harus sebanding dengan Hanmo.
Sabet kematian di tangannya menjentikan cahaya hitam setinggi 100 kaki, melesat ke langit. Sosok Hanmo mengelak. Sosok Yueli mengikuti dari dekat. Dar 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 dar. Hanmo menahan siulan cahaya hitam Yueli. Tubuhnya terguncang lagi dan lagi. Kulitnya berangsur-angsur menjadi suram. Dia sepertinya merasakan tekanan. Kamu ingin membunuh ayahku? Hari ini aku akan membunuhmu dulu. Yueli mendengus dingin. Meskipun penampilan dan suaranya telah berubah, dia tetaplah Yueli dan tidak diragukan lagi. Sungguh, selama kamu tidak bisa membunuhku, aku masih punya kesempatan untuk membunuh ayahmu. Hanmo mencibir. Lalu mengangkat tangannya dan menampar Xiaoyan lagi. Tubuh fisik Xiaoyan telah pulih sepenuhnya dan penampilannya sedikit dikalahkan. Dia terluka parah dan energi darahnya telah rusak dan kecepatan pemulihannya juga melambat. Menghadapi serangan menderu Hanmo lagi, Xiaoyan menggertakkan gigi dan bersiap untuk memblokirnya lagi. Tetapi pada saat ini, angin kencang menderu di belakangnya. Dan itu adalah sosok Leiji. Duar! Lengan Leiji bergetar dan guntur menggelegar, meledak ke arah serangan Hanmo. Suara ledakan menyapu dan Leiji mundur. Tetapi serangan Hanmo juga dibelokkan olehnya. Melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini, Xiaoyan menatap Leiji dengan kaget. Leiji? Kekuatanmu telah pulih? Xiaoyan bertanya dengan heran. Bukan, hanya saja ada beberapa hal abadi yang tersisa untuk digunakan pada saat krisis. Leiji tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia bukan makhluk dunia sensi. Butuh waktu untuk pulih perlahan dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa kembali ke abadian. Terima kasih. Xiaoyan memandang Leiji. Sama-sama. Leiji tertawa. Selama serangan Yueli, Hanmo juga menyerang Xiaoyan yang benar-benar membuat marah Yueli. Yang membuat kecepatan serangan Yueli meningkat lagi dan Hanmo tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Yueli menembak. Kalian lakukan itu untuk saya, membunuh mereka. Hanmo menggeram. Ribuan bahtera telah berkumpul di sekitar mereka. Jumlah orangnya puluhan ribu. Dan ada juga banyak dewa pertempuran bintang 9. Jika mereka semua dikirim, kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan. Bunuh! Setelah menerima perintah dari Raja Hanmoling, istana surgawi yang mengawasi sekeliling segera memimpin bawahan mereka, meraung ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan tidak ragu sama sekali. Baiyan, api abadi, dan 10 api iblis mutlak terkondensasi dalam sekejap, bercampur dengan gila di telapak tangannya, dan teratai murka Buddha 3 warna muncul di telapak tangannya. Hanya teratai murka Buddha 3 warna yang bangkit melawan badai, dan itu menjadi ratusan kaki dalam sekejap. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Ledakan itu setidaknya bisa membuatnya sedikit lega. Tapi ketika teratai kemarahan Buddha menyapu udara dan jatuh ke arah kerumunan, tiba-tiba lubang cacing singularitas muncul di lautan ketiadaan dan buaya raksasa besar membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan teratai kemarahan Buddha 3 warna dalam satu tegukan. Duar! Suara teredam. Buaya raksasa ini tidak bertiup ke tanah dengan daging dan darah. Setelah kilatan api di mulutnya, asap hitam keluar dari mulutnya, tetapi tampaknya tidak terluka. Melihat dengan hati-hati di atas buaya raksasa itu, ada seorang lelaki berbaju besi duduk bersila. Dan di belakangnya ada pedang raksasa yang setinggi manusia. Ini adalah Lingua Kuijun. Semua orang di istana surgawi tertegun menyaksikan penampakan buaya raksasa hampir 1000 kaki jauhnya. Tapi mata semua orang terpaku
Pada yang duduk bersila di atas buaya raksasa, ada gemetar di sosok dan mata. Tanpa diduga, raja roh lainnya muncul. Kue Jun, jangan menahan diri, bunuh dia. Hanmo menyingkir melawan Yueli. Tidak ada cara terpisah untuk menyerang Xiuyan. Dalam kehampaan, di lubang cacing singularitas yang tiba-tiba muncul, seekor buaya bencana raksasa yang tingginya hampir 1000 meter keluar darinya. Tentu saja bukan buaya bencana cahaya raksasa yang mengejutkan semua orang, tetapi buaya bencana raksasa yang membuat takut semua orang. Sosok itu bercokol di atas kepalanya. Hanmo, kamu tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini. Suara pria berbaju besi berat yang duduk bersila di atas buaya raksasa bencana keluar perlahan. Qi Jun, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu berurusan dengan wanita gila yang bereinkarnasi ini, aku akan membunuh mereka. Hanmo mengutuk saat berurusan dengan Yueli. Wanita gila, panggil aku ratu, teriak Yueli dengan marah dan mengayunkan sabit maut di tangannya lebih cepat lagi. Dan cahaya hitam mengerikan terus melolong ke arah Hanmo yang hanya bisa melawan balik lagi dan lagi. Lupakan saja, kamu lebih baik dalam mengalahkan wanita. Apakah bajingan ini masih membutuhkanku untuk melakukannya? Kue Jun mendengus dingin dan segera menepuk buaya raksasa cahaya bencana di bawahnya. Namun, raksasa itu berbalik perlahan dan mata hewan berbentuk berlian memandang Xiuyan dan yang lainnya di ujung. Di depan tubuhnya yang besar, Bahtera pun tampak hanya seukuran mangkok. Dengan mulut besar yang bisa menelan semua yang hidup di mulutnya, lalu menghancurkannya berkeping-keping. Buaya raksasa bencana memutar tubuhnya yang besar dan berenang ke arah Xiuyan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, paksaan yang kuat menyelimuti Xiuyan dan yang lainnya. Tentu saja di bawah paksaan. Itu tidak cukup untuk membuat orang Xiuyan dan Leji tidak bisa bergerak. Tetapi, semua orang di Bahtera harus berlutut di bawah paksaan yang kuat ini. Bahkan tidak mampu mengangkat kepala. Mata Xiuyan tenggelam dan dia berdiri di depan Fearless. Leji, aku benar-benar minta maaf. Xiuyan tersenyum kecut. Setelah mengalami keputusasaan dunia tanpa batas, sepertinya dia tidak berubah karenanya. Leji digantung di samping Xiuyan. Tubuhnya diubah menjadi baju besi perang yang pas. Sosok Leji luar biasa, tetapi juga bergelombang, dan dia unik dalam apresiasinya, sangat halus dan cantik. Karena saya memilih untuk mengikuti Anda, saya secara alami siap mati dalam pertempuran kapan saja. Hanya karena Anda, kami dapat terus hidup di dunia ini. Saya tidak menyesal. Mari berjuang sampai mati. Mata indah Leji sedikit gelap, guntur mengalir dari tubuhnya, dan dia heroik. Mata Xiuyan sedikit gelap dan dia siap bertarung sampai mati. Buaya raksasa ini begitu kuat, sehingga bahkan berani untuk melahap teratai murka Buddha 3 warna. Selain itu, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan tubuh fisiknya. Ketika buaya raksasa membuka mulutnya yang besar dan meraung dari di kejauhan, terdengar suara angin yang kencang. Tentu saja, ada juga bau busuk, seperti gunungan sampah yang keluar dari mulutnya itu. Dengan cepat mendekati Bahtera, Xiuyan mengepalkan 8 penguasa Suan di tangannya. Api dan guntur tetap ada di sekitar tubuhnya. Begitu pula Leji. Petir rendah menemaninya menghadapi buaya raksasa. Mereka akan menyerang mati-matian, karena ada Bahtera di belakang mereka. Inilah intinya. Menghadapi buaya raksasa yang semakin lebih dekat, Xiuyan siap untuk menyerang. Tetapi pada saat ini, sosok besar buaya raksasa bencana tiba-tiba membeku
dan bahkan mundur berulang kali. Ada semacam kepanikan di mata acuh tak acuh dari binatang itu, dan saya melihat hantu besar perlahan muncul dari langit di atas bahtera. Kepala besar seperti naga muncul, dan tubuhnya yang besar menyebar ke lautan ketiadaan. Ukurannya tak terbayangkan. Kepala naga yang sudah sebanding dengan seluruh tubuh buaya raksasa, bahkan dengan raungan naga yang memekakkan telinga, tidak peduli bagaimana Kuijun mengayunkan tinjunya untuk memukul buaya raksasa cahaya. Yang terakhir, dia juga tidak bergerak sama sekali dengan kepala tertunduk dan menyerah. Binatang tak berguna. Kuijun meninju lagi, langsung menembus sisiknya yang tebal dan berdarah. Tetapi meskipun buaya malapetaka kesakitan, ia tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah telah membatu, tidak berani bergerak. Apakah ini Su Jiuyin yang legendaris? Kuijun menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat tubuh menyebar ke ujung kehampaan. Sepertinya Yu Jiuyin yang legendaris sedikit terlalu lemah. Kuijun merasakan aura yang mancar darinya, dan dengan lambian jubah lengannya, kekuatan tak terlihat mengalir keluar. Xiaoyan berlari keluar. Dia takut jika pukulan ini benar-benar mendarat di tubuh Long Yi, karena mayat hidup juga merupakan akhir dari cedera serius. Dan darah Long Yi sangat kuat, tetapi masih perlu waktu untuk tumbuh. Duar! Xiaoyan meledak dengan 2 pukulan. Sosok Leji tersapu bersamanya dan ditembak bersama dengan Xiaoyan. Guntur agung yang mengalir dari bahu Wang Xuan dan Leji bertabrakan dengan serangan kasual Kuijun. Dan dengan keras, sosok Xiaoyan dan Leji melesat ke belakang. Keduanya menyemburkan seteguk darah dan terdengar suara tulang patah. Setelah menerima pukulan, Xiaoyan dan Leji nyaris tidak menstabilkan sosok mereka. Dan pada saat yang sama, jejak di antara alis Xiaoyan berangsur-angsur memudar, dan sosok yang tumpang tindih itu terpisah. Tapi avatar dewa asli belum menghilang, dan tujuan menyembunyikan avatar dewa asli adalah untuk menghindari ditemukan oleh istana surgawi sebelum waktunya, dan kemudian ditekan. Tetapi tampaknya tidak perlu khawatir tentang masalah ini sekarang. Dewa dan avatar dewa asli baik-baik saja, tetapi avatar iblis abadi tampaknya telah habis, menua dengan cepat dan berubah menjadi orang tua. Sepertinya waktunya dihitung. Xiaoyan segera memasukkan avatar dewa iblis ke dalam cincin penerimaan. Avatar dewa iblis abadi telah mencapai batasnya. Jika ada pertarungan lagi, mungkin dalam bahaya jatuh. Kenapa? Sepertinya aku telah mencapai batasku, bahkan sebelum aku menggunakan kekuatanku. Kuijun berkata dengan dingin sambil berdiri di atas buaya raksasa. Keluarlah jika kamu punya cara. Kalau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Segera setelah aku menembak. Tetapi tidak akan ada kesempatan. Kuijun berkata perlahan dan Xiaoyan berhenti. Selain klon dewa asli, ada sesuatu yang diperoleh dari reruntuhan abadi di surga pembunuhan. Angin biru abadi. Namun dia sudah jatuh, dan dengan biaya tubuhnya sendiri, dia memberikannya kepada Xiaoyan sebagai kartu truf pada saat kritis. Tetapi Lan Feng berkata bahwa dia hanya bisa melemparkannya sekali dan hanya sekali. Situasi ini jauh melampaui batas yang bisa ditangani Xiaoyan sekarang. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Cahaya menyala dan peti mati perunggu muncul di depan Xiaoyan. Senior Lan Feng, keabadian, tolong untuk membantuku bertarung. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Kuijun memandangi peti mati perunggu di depan Xiaoyan, sedikit terkejut dan tercengang saat mendengar teriakan Xiaoyan. Angin biru,
Nama ini terdengar agak familiar.